Yesus, saudara saudari yang terkasih, sebelum bisa dimulai dengan sama-sama mendoakan doa atas dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa pencipta kehidupan segala yang ada. Kau menghadapi atas setiap kehidupan, dihormati, dijaga dan dimuliakan. Bantulah kami memasuk dalam pemakaian dan tentukanlah bagi diri kami budaya kehidupan agar gereja sungguh menjadi tanda hadapan ini. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang terkasih, Engkaulah wajib kasih Bapa dan teladan persaudaraan sejati. Engkau mengundang kami untuk membuka hati menjadi murid-Mu yang setia dalam mengatasi sekat-sekat perbedaan dan membangun persaudaraan universal dalam menghadirkan damai dan persatuan serta menjadi sahabat bagi setiap orang yang Engkau pertemukan menjalani hidup kami. Roh Kudus Sang Penghibur dan memberi daya kehidupan, Engkau hadir dalam setiap ciptaan untuk memperbarui wajah bumi, gerakan hati kami untuk mencintai dan merawat rumah bersama, agar keindahannya tetap lestari dan menjadi berkat bagi generasi kini dan mendatang. Singkirkanlah kesalahpahaman dan sikap acuh-acuh dan tangan-tangan yang beri kami tanggung jawab syukur serta kemuliaan. Bunda Maria, Bunda kehidupan dan Batu surga, Engkaulah teladan yang selalu terbuka dalam tanda alam. Engkau menyambut sabda yang menjadi manusia dan menjaga Yesus, sang sumber cinta akan kehidupan. Damailah kami dan manusia iman ini, agar berani mencintai kehidupan, mengumpulkan tangan dalam saudara, serta merawat bumi dengan penuh kasih. Jadikanlah kami seperti Engkau setia meninggalkan sabda Allah dan mewakilkan dengan tindakan nyata. Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, bimbinglah gereja-Mu terus mantap agar selalu setia dan teguh menjalani atas Allah sembilan ini untuk mencintai kehidupan dan lingkungan itu. Semoga melalui iman yang mendalam dan persaudaraan yang tulus serta kemuliaan pada seluruh ciptaan, kami mampu menjadikan kebenaran dunia serta mewakilkan kasih hidup bagi semua orang. Semua ini kami aturkan kepada dengan perantara Kristus Tuhan dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu, mari kita berdiri dan kita kasih kami di dunia pujian.
rezeki kita pada sore hari ini dimohon dari keluarga Bapak M. Sastromo untuk berdoa bagi kesembuhan Ibu Susana dan Bapak Hendro. Semoga Allah yang penuh kebaikan yang kita alami senantiasa menolong umat manusia yang percaya kepadanya, segera menganugerahkan pemulihan kesehatan yang baik. Semoga pula boleh memperkenankan mereka berdua ini untuk kembali beraktivitas sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Dan semoga para tenaga medis, obat-obat yang digunakan, dan siapa saja yang menemani beliau boleh menjadi alat yang baik untuk mendukung proses pemulihan kesehatan mereka. Kita satukan intensi ini dalam perayaan Ekaristi seraya membawa pertobatan kita di hari Rabu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah, selamat sore. Sore hari ini bersama dengan Gereja Semesta kita sampai pada hari Rabu Abu. Masa Paskah adalah saat yang paling tepat untuk menjawab seruan rahmat Allah pada umatnya. Jawaban tersebut selayaknya diwujudkan dalam sikap tobat yang disertai niat yang ikhlas dan diungkapkan dalam tindakan puasa, amal, dan doa. Sikap ini terbuka pada Tuhan pun hendaknya selalu diusahakan, karena Dialah satu-satunya Allah yang benar dan setia menepati janjinya. Di hari Rabu ini kita diingatkan untuk kembali melihat cara beriman kita. Dan oleh karena itu mari kita satukan tobat kita nanti yang akan kita tandai dengan membubuhkan tanda salib pada dahi kita sebagai tanda pertobatan kita. Dan mari di awal perayaan ini kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kesusahan rohani. Semoga pula rahmat, pemulihan kesehatan Engkau berikan bagi Ibu Susana dan bagi Bapak Hendro yang sedang sakit. Semoga belas kasih melimpah atas mereka dan berkatilah pula setiap orang yang terlibat dalam proses pemulihan kesehatan mereka berdua. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dapat satu. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah firman Tuhan. Berbaktilah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Dia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Dia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu.
Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia. Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan keluar dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan misbah dan berkata, sayangilah dia Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tangannya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk pasien angkatan HRP nomor 0.
kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuang sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau dan pada hari ini aku menyelamatkan. Aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama kamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah meramu kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah, hari ini kita mengalami situasi yang sangat baik. Kemarin kita merayakan, teman-teman kita merayakan Imlek, di mana-mana pesta. Hari ini kita yang Katolik merayakan Rabu Abu, di mana-mana salib membentang di dahinya umat Katolik. Besok, mulai hari ini kita memasuki masa Prapaskah, dan oleh karena itu kita akan masuk dalam masa puasa dan Paskah kita. Besok tetangga kita juga akan mengawalinya dengan puasa mereka. Kita sedang di masa-masa puasa bersama dengan mereka. Lalu pertanyaannya, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita akan tampil seperti apa dalam puasa kita? Apakah sama dengan mereka yang bukan Katolik? Hari ini kita diingatkan bahwa puasa kita ternyata mengandung 3 pesan utama, dan ini menjadi pergumulan kita sampai 40 hari ke depan. Menjadi pesan yang berharga bagi kita bahwa kita punya ciri khas puasa kita, dan hari ini ciri khas itu diingatkan kembali kepada kita. Bapak Ibu yang sudah beriman menjadi Katolik sejak lahir pasti sudah mendengarkan puluhan kali bacaan hari-hari ini, dan oleh karena itu diingatkan kembali seperti apa pesannya. Ya, mari kita dengar satu persatu pesan yang disampaikan kepada kita melalui bacaan hari ini, terutama pada bacaan Injil. Yang pertama, kepada kita semua, kita diingatkan untuk tidak masuk pada panggung sandiwara. Kita diingatkan untuk tidak masuk dalam panggung sandiwara. Sekalipun tontonan kita drama Cina, drakor, drama Korea. Beberapa robot teman saya itu sedang cinta dengan drama Cina. Yang lain itu asik nonton drama Korea. Saya tidak tahu mereka di sini drama apa yang ditontonnya. Drama Indosiar ya. Banyak itu. Tetapi hari ini, mulai hari ini dalam masa Prapaskah kita dianjurkan untuk tidak berada dalam situasi ikut-ikutan
ikut-ikut bersandiwara, ikut-ikut bermain peran, ikut-ikut berdrama yang tidak hidup di dunia nyata. Hari ini kita diingatkan sampai 40 hari ke depan, harapannya sesudah itu ya sampai 10 minggu kita tidak sedang bermain drama. Kenapa? Karena bermain drama itu gambarannya adalah mereka pura-pura sedih, pura-pura senang, pura-pura bahagia, pura-pura dapat warisan. Sampai beberapa teman SMP itu yang saya jumpai mengatakan kepada saya, Romo saya sedang menjadi CEO yang menyamar. Lalu dilihat lagi ada bawa bergaji ke teman-teman itu. Apa yang bawa bergaji? Saya nanti kalau ketemu batu, mana tahu ketemu permata, mana tahu di batu itu ada emas berlian. Semua jadi korban, karena itu anak SMP, anak SMA, bapak ibu, Romo juga akan korban di mana-mana yang ditonton itu drama Cina. Bapak ibu dan saudara-saudari, kita tidak diajak untuk masuk lebih dalam kepada drama pura-pura itu. Kita diajak untuk tidak masuk ke dalam situasi yang penuh dengan sandiwara. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk tidak masuk dalam jebakan panggung sandiwara yang semuanya isinya pura-pura. Lalu kata lainnya apa? Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita diingatkan untuk tidak munafik. Tidak munafik dalam hal apa? Satu persatu akan kita coba lihat. Kemudian setelah kita diingatkan untuk tidak masuk dalam panggung sandiwara, kita diingatkan untuk melihat kembali cara beriman kita dalam menghayati masa prapaskah dalam 3 hal. Pertama, dalam hal doa. Munafiknya di mana nanti akan kita lihat. Dalam hal doa ada banyak orang di luar sana yang memperlihatkan dirinya seolah-olah hidup rohaninya paling dalam, seolah-olah hidup rohaninya paling hebat, seolah-olah hidup rohaninya paling sukses. Buat macam-macam cara supaya orang lain melihat bahwa dia menjadi pribadi berdoa, dia menjadi pribadi yang kudus, suci, tak bercela. Dan oleh karena itu, hari ini kita diingatkan untuk dalam hal doa, kita diajak untuk membangun hubungan yang tulus dalam doa itu kepada Allah sendiri. Bukan supaya dilihat orang rajin, bukan supaya dilihat orang bahwa saya memenuhi hukum gereja yang datang ke gereja untuk berdoa, untuk ibadat, untuk misa. Bukan. Tetapi justru kita diajak untuk tidak munafik, tidak membuat-buat, tidak bersandiwara. Saya datang ke gereja untuk berdoa itu dalam ketulusan. Dan yang jauh lebih tulus lagi, kita diajak untuk membangun relasi dengan Tuhan itu sungguh dalam kerendahan hati, secara pribadi membangun relasi dengan Dia. Dicontohkan dengan menutup pintu lalu berdoa. Bukan justru doa di pinggir-pinggir jalan, di perempatan jalan, di pertigaan jalan, atau di depan gereja dengan pintu gerbang. Tidak. Kita diajak rendah hati membangun relasi dengan Tuhan secara pribadi, kecuali bersama-sama harus pakai speaker atau pakai mikrofon, kita lain konteksnya. Maka secara pribadi, mari kita membangun relasi itu dengan rendah hati lebih dekat dengan Tuhan, bukan pura-pura dekat dengan Tuhan. Yang kedua, yang berikutnya, kita diajak untuk membangun hidup beriman kita dengan bersedekah. Doa saja tidak cukup, relasi kita secara personal dengan Allah tidak cukup. Relasi kita dengan sesama harus dilihat juga lebih dalam. Maka aspek puasa kita selain membangun doa kita lebih dekat dengan Allah,
selain membangun relasi kita dekat dengan Allah, mari kita juga membangun relasi kita dengan sesama yang jauh lebih dekat dengan bersedekah, dengan berderma, dengan berbagi kepada sesama. Rezeki yang kita miliki, rezeki yang kita dapat bukan kita tampung untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk berbagi dengan sesama. Ini makna beriman kita dalam masa prapaskah ini. Selain membangun relasi dekat dengan Allah melalui doa kita diajak membangun relasi dengan sesama melalui derma. Dan yang ketiga, cara beriman kita, mari kita lihat dengan berpuasa. Praktek puasa kita adalah praktek puasa yang membawa berkat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk sesama. Puasa yang kita praktekkan bukan puasa yang letih lesu berbeban berat, kita berdrama-drama, kita bersandiwara dengan menunjukkan wajah yang sedih, wajah yang muram, wajah yang letih, wajah yang lesu. Tidak. Justru puasa kita diajar untuk menunjukkan puasa itu dalam sukacita, dalam kegembiraan. Karena apa? Karena puasa kita adalah bagian dari pertobatan kita. Masa kita bertobat kita malah sedih? Tidak. Dalam pertobatan kita membangun diri untuk bersukacita, karena kita sedang membangun relasi utuh dengan Tuhan dalam pertobatan kita yang diwujudkan dengan puasa. Maka kita kenal puasa kita dengan makan kenyang sekali. Makan kenyang, makan sekali kenyang. Ini bukan makan kenyang sekali ya. Keliru ya, makan sekali kenyang dalam sehari. Kalau biasanya sehari makan 2 kali, ya yang sekali itu kenyang. Yang sekalinya bagaimana dong? Ya boleh makan tapi jangan kenyang. Lalu yang jangan kenyangnya bagaimana? Di situ letak berbagi kita ya. Yang tadinya makan habis 20.000 satu kali makan, yang makan sisanya yang tidak kenyang tadi itu misalnya menjadi 15.000 tidak kenyang. Yang 5 itu kemana? Yang 5 itu itulah yang kita gunakan untuk berbagi dengan sesama. Itulah yang disebut dengan aksi puasa pembangunan. Dan itu bentuk puasa kita. Bukan mewah-mewah, bukan yang tidak ada diadakan, bukan lalu kita makan kenyang seterusnya. Tetapi kita diajak untuk dalam sehari makan sekali saja yang kenyang. Lalu sisanya mari kita berbagi, kita kumpulkan sedikitlah kita yang biasanya kita makan 3 kali, yang sekali bisa dikhususkan untuk berbagi dengan sesama. Itu ya, kita tidak diajak untuk bermunafik, bermunafik dalam doa, bermunafik dalam sedekah supaya dilihat orang, bermunafik dalam puasa supaya orang berbelas kasihan dengan kita. Kita tidak diajak untuk hidup dalam sandiwara. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, di awal perayaan Ekaristi tadi tidak ada doa tobat, tidak ada doa tobat, apalagi kemuliaannya. Doa tobat akan digeser ke pemberian salib, abu berbentuk salib didandingkan pada itu tanda pertobatan. Maka kalau Bapak Ibu nanti bersedia maju, berarti bersedia tobat. Tapi yang nggak maju saya datang nih, supaya bertobat. Sudah mikir bahwa sama juga jelas supaya nggak ditandai dan nggak bertobat. Saya datang namanya supaya bertobat ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita tiba pertobatan kita dengan tidak bersandiwara. Kalau Bapak Ibu berpuasa, ya berpuasa dengan sukacita. Kalau puasa itu harus disertai dengan derma, mari kita berderma dengan sukacita. Tidak diumumkanlah, tidak usah diberitahukanlah kepada tetangga kanan kiri. Kita bersedekah saja. Kita cari sedekah kita, dan nanti dikumpulkan pada waktunya untuk berbagi kepada mereka di tempat lain. Dan kalau kita berdoa, ya sudahlah, berdoa dengan cara kita secara pribadi tempat kita masing-masing.
Tak usah pribadi di pinggir jalan, di perempatan jalan, atau di pertigaan kita, di pertigaan jalan. Kita jalani semua itu dengan tulus, rendah hati, supaya kita tidak tampak sedang bersangkutan. Semoga Allah membantu kita. Kita lakukan dengan pemberkatan. Dan saudara-saudari, pada ayat ini sesudah homili ditiadakan pengucapan syahadat kita dan akan dilakukan dengan pemberkatan dan pembagian. Dengan hati marilah kita mohon kepada Allah Bapa kita agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati api yang sudah disediakan ini yang akan dioleskan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa-dosa kita. Ya Allah, hati kita tergerak bila kami merendahkan diri dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Bila mendengarkan doa kami dengan penuh kasih dan limpahkanlah berkat kepada kami yang diolesi dengan api
semestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa pengurangan ini, marilah mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk memperbaharui diri kita, gereja kita, serta masyarakat kita. Marilah kita berseru kepadanya, kasianilah umat-Mu, ya Tuhan. Kasianilah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi para penguasa di dunia ini, ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan putus asa, ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi mereka yang tak kurang peka terhadap kepentingan orang lain, ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka. Bagi mereka yang sakit jiwa atau badan, dan bagi mereka yang merasa dikhianati oleh sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan semua. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang diperas. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasianilah umat-Mu, ya Tuhan. Bersama keluarga Bapak Eksas Utomo, ya Bapa, semoga Engkau menganugerahkan rahmat kesembuhan atas sakit yang diderita Ibu Susana dan Bapak Petro. Semoga pula berkat melimpah atas segala sesuatu yang mereka perjuangkan melalui para tenaga medis, obat-obat yang digunakan dan alat-alat yang digunakan, sehingga mereka boleh menjalani proses pemulihan kesehatan dengan lancar. Semoga pula berkat melimpah atas semua orang yang terlibat dalam penanganan kedua saudara kami, agar dengan berkat mereka menganugerahkan rahmat kesabaran dan kebijaksanaan dalam menemani Ibu Susana dan Bapak Hendro. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasianilah umat-Mu, ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa prapaskah 40 hari Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam Roh Yesus Kristus, sebab Dia Tuhan pengantara kami. Amin. Kita lakukan dengan persiapan persembahan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pompa anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama persembahan roti dan anggur yang kami wujudkan pada awal masa tobat ini, kami mengaturkan niat dan kesungguhan kami untuk bertobat. Kami mohon berkenanlah Engkau menerima persembahan ini serta memberkati niat pertobatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladani kemurahan hati-Mu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan.
Sebab itu bersama semua malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami bersesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui dan kebangkitan-Mu
melaksanakan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami telah layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul,
damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menebus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang tinggal keperjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas berkata kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepada karena Yesus Kristus Putra-Mu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami dan menjadi roti kehidupan bagi kami. Semoga dengan kami dikuatkan dalam menjalani perdebatan di masa prapaskah ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami segenap pengurus stasi dan mewakili seluruh rumah mengucapkan terima kasih kepada Maris juga memberikan pelayanan misa pada sore hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kemudian untuk pengumuman, bulan yang pertama, Bapak Ibu OMK Umat Stasi Liriharjo, ini merupakan informasi dari panitia pembangunan berkaitan aula kita akan direnovasi dan material sudah terkumpul. Maka mohon dengan Umat Stasi Liriharjo untuk partisipasinya untuk gotong royong menurunkan atap pada hari Jumat sampai selesai. Jadi kalau Jumat belum selesai, hari Sabtu. Dengan pembagian cara kerja, Kring Santo Albertus dan Kring Santa Marta pagi sampai siang, kemudian Kring Santo Agustinus dan Kring Paulus siang sampai sore. Kemudian pengumuman yang kedua, dimohon kehadirannya kepada pengurus stasi berikut para seksi di stasi: pengurus Kring, pengurus BK, pengurus kelompok atau yang mewakili, pengurus OMK, untuk rapat bersama pada hari Kamis malam Jumat di aula gereja jam 19. Kemudian pengumuman yang ketiga, mengingatkan kembali bahwa tanggal 4 Minggu 22 Februari 2026 ada ibadah prapaskah pertama dan petugas liturgi dari OMK, kemudian mendukung dari Kring Santo Albertus, untuk pekerjaan gereja dari kelompok Andreas, dan untuk Wisdinar juga OMK. Demikian Romo umat atas pengumuman yang bisa kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Bapak Ibu dan saudara-saudari, tadi tentang ajaran saya sudah dibuka ya. Semangat membangun ya, membangun gedung, sebagai semangat juga disertai dengan membangun semangat hidup rohani. Jangan lupa hari Jumat
Tadi gotong royongnya hari Jumat ya? Hari Jumat gotong royong. Oh, direncanakan malam Jumat jalan salib. oh malam Jumat ya. Saya tidak berubah. Pengumuman ya. Pokoknya jalan salibnya jangan lupa. Ibadah jalan salibnya jangan lupa. Meskipun Yesus tadi mengatakan kalau sembahyang tutup pintu ya, tutup pintu gerejanya jalan salib. Jangan karena satu orang yang datang lalu yang lain tidak datang. Saya harap jalan salibnya juga sebanyak ini yang datang. Ya. Untuk rumah saya jauh ya, jadi saya tidak bisa datang ke sini jalan salib. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang belum kenal saya Romo Aris. Saya tugas di Pahuman di rumah uskup. Karena saya tidak punya teman Allah di paroki, maka saya bisa membantu Romo Greg di UP Tanjung Mas ini dan sampai di tempat ini. Saya yakin Bapak Uskup akan senang kalau dengan berita gerejanya hari ini penuh di stasi Ringin Harjo ya. Katanya 150 kakak kali dua saja berarti sudah 300 kepala yang hadir di tempat ini. Dan kursinya sampai kurang-kurang di belakang, itu kan luar biasa. Saya akan membawa berita baik ini ke Bosco supaya menjadi perenungan ke Bosco ternyata umat Allah di stasi-stasi hari ini datang dengan semangat untuk bertobat, ya. Semoga kalau ibadat saja juga sebanyak ini ya. Oke, baik. Nah, kabar ini juga akan saya bawakan. Untuk Bosco, di sana juga ibadah satu juga sebanyak ini, ya. Penuh sampai kurang-kurang kursinya ditambah belakang. Lucu dengan tadi yang bilang dia juga. Yang berikutnya selain dari semangat membangun, mari juga selain semangat rohaninya, semangat bangunan gedungnya, juga semangat kebersamaannya dalam komunio persekutuan kita. Tadi ada 2 saudara kita sakit, ya. Semoga juga semangat dikunjungi di mana ya sakit? Di sini ya. Dikunjungi lewat video call kan bisa. Oke, ya nggak kurang-kurang cara kita ya menyapa saudara kita yang sakit ini. Kalau yang sepuh, yang juga lansia dikunjungi, diberi perhatian. Yang sepuh-sepuh itu, yang lansia-lansia itu yang sudah sulit untuk bersama dalam kegiatan kebersamaan kita, ayo kita kunjungi mereka dengan semangat pertobatan kita seraya memelihara lingkungan. Dan sekarang mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Bapa yang berbelas kasih yang menganugerahkan kepada saudara-saudari teladan cinta kasih dengan sengsara Putra Tunggalnya memperkenankan saudara-saudari menikmati anugerah berkat-Nya yang tiada tara melalui pengabdian kepada Allah dan sesama. Amin. Semoga saudara-saudara yang percaya bahwa melalui kematiannya terhindar dari kematian kekal, memperoleh anugerah hidup abadi darinya. Amin. Semoga saudara-saudari yang mengikuti teladan kerendahan hatinya mengambil bagian dalam kebangkitannya. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin. Saudara dan saudari terbilang, perayaan Ekaristi Rabu sudah selesai. Syukur kepada Allah.